Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana ilmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat maghrib Masjid Jami' Kota Sembrog yang saya hormati dan muliakan Allah. Syukur alhamdulillah di malam ini Allah masih melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita semuanya. Di antara nikmat yang sangat luar biasa, kita diizinkan oleh Allah untuk bisa salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjut dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan amal kita, ibadah kita, kebaikan yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai amal penyebab datangnya ridha rahmat Allah dan terbukanya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala sampai halaman 83 hadis 298 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-298. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Hadis diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha wa radhiyallahu anhu. Laisal witru bihat min kahayatil maktubah. Tidak ada witir bi khatmin yang diwajibkan atau yang wajib. Kahayatil maktubah seperti sholat maktubah, seperti sholat wajib 5 waktu itu. Walakin sunnatun, akan tetapi witir itu adalah sunnah, sanah Rasulullah yang sudah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah disunnahkan, dilakukan mendapat pahala, ditinggal tidak dosa atau tidak apa-apa. Cuman sunnah itu adalah perbuatan yang mana bisa menyempurnakan ibadah wajib, begitu. Jadi kalau bisa, selagi kita mampu, lakukanlah walaupun itu sunnah, begitu. Karena ketika orang itu sudah meninggalkan hal yang sunnah, gitu kan. Jadi ketika kita sudah sering banget meninggalkan hal-hal yang sunnah, ibadah itu kayak rutinitas saja, kayak ritual saja, begitu. Ya, karena hanya ingin menggugurkan kewajiban saja, itu ibadah itu. Kalau memang sering meninggalkan hal yang sunnah, kayak sholat, sunnah-sunnahnya nggak dipakai, yang penting rukun-rukun aja lah. Berarti kan kita seakan-akan itu ingin hanya menggugurkan kewajiban, begitu. Kalau memang kita betul-betul bisa paham betul bahwa ibadah itu pahalanya sungguh sangat luar biasa dan akan kembali kepada diri kita masing-masing, maka sesempurna mungkin untuk melakukan ibadah, bahkan sunnah-sunnahnya itu dilakukan semuanya kalau bisa.
terkecuali kita ada keperluan buru-buru, maka diambil wajibnya saja. Ya, ketika kita lagi sholat sendirian, maka sunnah-sunnahnya kita lakukan, jangan ditinggal. Nah, seperti sholat witir, walaupun itu sunnah, kalau bisa jangan ditinggal, gitu ya. Kalau bisa jangan ditinggal. Kalau nggak bisa melakukan sehabis isya, ya malam hari, gitu. Minimal dalam satu malam itu sekali, ya 1 rakaat paling sedikit, begitu. Selanjutnya wa'an Jabir, hadis diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di bulan Ramadan atau di malam Ramadan. Sumal tadharuhu, kemudian menunggulah minal qabilah, dari beberapa sahabat, ya, atau dari beberapa jamaah. Falam yakhruj, akan tetapi tidak keluar siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu saat di bulan Ramadan Rasulullah itu menjalankan qiyamul lail, salat malam lah. Nah, pada suatu saat, suatu hari, suatu malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak keluar, padahal udah ditunggui oleh sahabat di masjid itu. Ya, udah ditunggu, kok nggak keluar Rasulullah ini. Maka waqala, Rasulullah bersabda, inni khasyitu, sesungguhnya aku takut, ayak tuba, diwajibkan alaikum, atas kamu, apa al-witru, witir. Takutnya kalau udah diistiqomahkan, nggak ditinggal sama sekali selama bulan Ramadan penuh, takut seakan-akan diwajibkan, bukan ditinggal tapi Rasulullah melakukan di rumah, begitu. Nah, itulah kebijakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika para sahabatnya sudah nunggu-nunggu nggak keluar Rasulullah, takutnya nanti kalau nggak ditinggal sama sekali terus dilakukan di masjid, nanti takutnya witir itu wajib di masjid, gitu kan, repot nanti. Nah, itu salah satu kebijakan Rasulullah, alasan Rasulullah ya waktu malam itu tidak keluar, begitu, bahwa witir tetap sunnah, dilakukan di mana aja boleh, di rumah boleh, di masjid boleh, bahkan di mana saja, yang penting tempat suci, begitu ya. Selanjutnya wa an Kharijah, hadis diriwayatkan oleh Kharijah bin Khudzafah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwa Kharijah bin Khudzafah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, amaddakum, menambahkan bisolatin, dengan solat, hiya khairul lakum, yang mana solat itu lebih baik bagi kalian, min khumrin na'ami, dari unta yang berwarna merah. Pernah Pak lihat unta warna merah? Belum pernah ya? Dulu orang Arab itu kalau punya unta merah itu kaya-kayanya manusia. Pokoknya kalau udah punya unta merah itu kaya gitu. Yang dicari para orang-orang Arab itu unta merah itu. Ya. Warna-warna enggak jarang. Memang unta ini unta beda untanya. Nah, kenapa Rasulullah mengibaratkan unta merah? Karena unta merah itu unta kesayangan orang-orang Arab terdahulu. Tuh, Allah menambahkan sholat witir itu masih jauh lebih baik ketimbang memiliki unta merah. Yes, intinya harta dan benda, pokoknya kaya, pokoknya harta apapun, sholat witir masih yang terbaik, begitu ya. Maka ibarat gini, orang kaya kok nggak sholat witir, ya sayang. Itu udah kaya witirnya terus istiqomah, wah mantep banget. Udah itu namanya kaya dunia akhirat.
Kemudian kulna, wa ma hiya ya Rasulullah, apa sih ya Rasulullah yang bisa mengalahkan sholat, yang bisa mengalahkan seperti mendapat unta merah begitu. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al witru, yaitu sholat witir. Ma baina sholatil isya ila tulu'il fajri. Sholat witir itu yaitu di antara sholat isya dan sampai munculnya fajar, sampai waktu subuh. Jadi setelah isya nih sampai subuh itu waktu witir. Ya, terserah mau pilih jam berapa. Kalau ditanya waktunya jam berapa yang paling baik, ya paling baik ya di pertengah malam, jam 2. Ya jam 2, jam 3, antara jam 2 sampai jam 3 itu bagus. Kalau kita kalau dibilang lebih baik yang mana gitu, itu kan bagi orang yang mungkin takutnya nggak bisa bangun, kebablasan sampai subuh nggak bisa witir, maka witirnya dilakukan habis isya, boleh begitu ya. Namun kalau yakin banget bisa bangun, ya udah lebih baik nanti malam-malam ya, karena udah ngantuk, dia capek, bangun karena sholat witir dilakukan karena Allah. Masya Allah, sungguh amat luar biasa itu nanti. Ibadah yang sangat berkualitas. Ketika kita sudah ngantuk ya, dipaksa bangun demi menjalankan sholat witir atau tahajud atau qiyamul lail malam-malam demi mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan karena kita lagi butuh. Beda kalau lagi butuh ya. Bangun kala banyak masalah. Bangun malam tapi karena banyak masalah, karena pokoknya banyak keinginan, pingin ngadu, ya boleh, hukumnya boleh. Wong kita mintanya ke Allah, boleh-boleh saja. Ya tapi kayaknya gimana? Ya boleh, itu dihukumin boleh, tapi kayaknya kurang sempurna lah. Justru kalau kita nggak lagi butuh, nggak lagi apa-apa, bener-bener sholatnya pingin mendapat ridha Allah, hanya mendapat ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala semata. Gitu. Maka ketika kita diberikan rasa kantuk yang benar-benar masya Allah, udah capek, udah ngantuk banget ya, ketika Allah memberikan kita itu rasa berat untuk bangun malam, itu kita syukurin ya. Lebih berat ujiannya, lebih besar pahalanya, gitu Pak. Jadi lebih berat bangunnya, lebih berat pahalanya gitu. Maka usaha itulah, usaha yang sangat demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, itulah yang Allah nilai. Kalau memang sudah terbiasa, ya sudah terbiasa bangun, itu beda lagi. Tapi membiasakan itulah yang awalnya kan butuh proses. Awalnya berat, nanti kalau udah terbiasa akan menjadi biasa bangun malam. Bahkan nggak usah pakai alarm sudah bangun. Dah, jadi waktu witir itu di antara isya dan subuh. Jangan sampai melebihi subuh. Kalau udah subuh udah nggak ada witir lagi. Wa sahhahul Hakim wa rawal Ahmad an Amri bin Su'aid an Abi an jaddihi nahwu. Wa an Abdillah, selanjutnya riwayat hadis diriwayatkan oleh Abdillah bin Buraidah. An Abi, dari abinya, dari bapaknya radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Kata Abdillah bin Buraidah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al witru haqqun. Witir itu adalah hak bagi umat Islam ya, bagi muslim. Faman lam yutir, barang siapa yang tidak witir, falaisa minna, maka tergolong tidak golongan dariku, tidak golongan dari baginda Rasul. Cuman ini disarahin ya Pak, disarahin. Akhrajau Abu Dawud bisanati layyin wa shahhahul Hakim. Walaupun ada hadis seperti ini, cuman yang paling kuat hadis bahwa witir itu tetap hukumnya sunnah. Lihat di bawah al hadisu mahmul ala ta'aqqud saniyah
lil witri jami'an bainahu wa bainal hadis dalla ala adamul wujub. Ya, jadi semua hadis-hadis menunjukkan bahwa tidak ada wajibnya untuk witir, tetap sunnah, tetap sunnah, tapi hampir mendekati wajib gitu loh Pak. Witir itu ya, salat malam. Selanjutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, kata Aisyah, kata Sayyidah Aisyah, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazid, Rasulullah tidak menambahkan fi Ramadan, di dalam Ramadan, wala fi ghairi, atau di lain Ramadan, ala 11 rakaatan, di atas 11 rakaat. Ini hadis yang dipakai kalau sholat tarawih 11 rakaat. Ini pakai hadis ini salah satunya, salah satu pendukung hadisnya ini, bahwa tarawih itu sholatnya 11 rakaat ya. Jadi Rasulullah nggak menambah, nggak mengurangi di atas 11 rakaat di dalam Ramadan. Nah, caranya seperti apa? Yusolli arba'atan, yusolli arba'an, salat 4 rakaat, fala tas'al an husnihin wa tulihin, kata Aisyah. Jadi jangan engkau tanya gimana baiknya atau panjang sholatnya kayak apa, jangan gitu. Summa yusolli arba'an fala tas'al, kemudian Rasulullah sholat 4 rakaat lagi, fala tas'al, jangan engkau tanya ya gimana baiknya atau gimana sholat itu panjangnya seperti apa, itu tanya lagi. Pokoknya Sayyidah Aisyah mengatakan seperti itu. Pokoknya Rasulullah sholatnya 4. Summa yusolli salasan, kemudian Rasulullah sholat lagi 3 rakaat. Qalat Aisyah, fakultu ya Rasulullah atanamu qabla ayyutir. Nah, kemudian gini kan, jadi ketika 4-4-3, Sayyidah Aisyah bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah atanamu, apakah engkau tidur sebelum melakukan witir, begitu loh. Atanamu, apakah engkau tidur qabla an tutira, sebelum engkau melaksanakan witir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi, sesungguhnya dua mataku ini tidur, wala yanamu qalbi, namun hatiku tidak tidur. Itu. Jadi Rasulullah mau melakukan sebelum tidur dipertanya, apakah engkau tidur sebelum melakukan witir? Gitu kata baginda Rasul, memang mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Ya, pada intinya witir itu dilakukan mau sebelum tidur boleh, sesudah tidur boleh. Kalau tahajud kan biasanya kena syarat tidur dulu gitu loh tahajud. Kalau witir habis isya boleh, habis tidur boleh, begitu. Kalau setelah isya kan belum tidur berarti kan. Intinya begitu. Nah, maka ada yang mengatakan, kenapa kok tarawih ada 23? Ini di Ramadan Rasulullah nggak menambah, nggak mengurangin dalam hadis ini loh ya, 11 rakaat. Tapi sampai saat ini ada yang 23. Nah, mereka yang 23, saudara kita yang 23 melakukan tarawih, itu salah satunya berpendapat bahwa ini witirnya cuma 11. Witirnya itu 11, belum sholat yang lain begitu. Ya, penutupannya 11. Itu. Ada yang mengatakan begitu. Maka bahkan ada yang 36 rakaat apa tarawihnya itu. Ya.
Kalau 21 masih dikit, 23 masih dikit gitu. Yang jelas semua punya hujjah masing-masing ya. Yang 11 monggo, yang 23 monggo, yang 36 ya silakan ya. Yang jelas isi Ramadan itu dengan perbanyak ibadah kepada Allah. Di antara ibadah sholat begitu. Intinya perbanyaklah ibadah di bulan Ramadan. Gitu. Mangqama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, itu hadisnya. Barang siapa yang menghidupkan ya di malam Ramadan dengan mengharap ridha Allah, ya hanya mengharap ridha Allah, ya imanan wahtisaban, ya atas dasar iman dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosanya terampuni dari awal sampai akhir. Pokoknya semua dosa-dosanya yang telah lalu itu terampuni. Sebenarnya ibadah itu kalau atas dasar keimanan dan mengharap ridha Allah semata, itu menjadi ibadah yang berkualitas dan insya Allah akan mengampuni akan terampuni segala dosa-dosanya, begitu ya. Jadi siapa yang bisa melakukan ibadah itu hanya karena Allah, ya mereka orang yang bertakwa. Karena dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi, ya, wa may yattaqillaha yukaffir sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka akan diampuni, dihapus dosa-dosanya dan dilipat gandakan kebaikannya. Itu dalam surah At-Talaq, ya, di dalam surah At-Talaq. Maka ibadah yang karena Allah itu hanya orang yang bertakwa. Meninggalkan larangan karena takut sama Allah itu hanya orang yang bertakwa. Maka janji Allah kepada orang yang bertakwa, ketika salah terampuni dosanya, asal nggak disengaja. Kalau orang takwa itu nggak mungkin disengaja. Kalau nggak terpaksa ya nggak sengaja. Itu orang yang bertakwa. Pada hakikatnya orang itu pasti berdosa. Setakwa apapun ya, seiman apapun, pasti kalau namanya manusia dosa. Nah, dosa orang seperti itu karena takwanya udah benar-benar ibadahnya karena Allah, suatu saat melakukan keburukan, kesalahan, maka terampuni. Itu sudah janji Allah. Ketika berbuat baik dilipat gandakan. Karena apa? Karena melakukan kebaikannya itu karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Maka dilipat gandakan pahalanya. Ya. Begitu. Seterusnya, wa fi riwayati lahu ma'an hakana yusalli minal lail 10 rakaat. Ada yang mengatakan salat malamnya 10 rakaat. Wa yutiru bisajadah. Witir 1 rakaat begitu. Jadi 11 tetap. Wa yarka'u raka'atal fajri fatilka 13. Jadi 13 10, 1 dan 2 pas 13. Wa anha, masih diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail, salat di malam hari 13. Ya, ada 13 rakaat. Jadi setiap malam 13 rakaat, 13 rakaat itu yang mungkin ketahuan, yang ketahuan Sayyidah Aisyah, begitu loh ya. Yutiru min dalika bi khamsin. Dari 13 rakaat itu beliau witirnya 5. La yajlisu fi syai'in illa fi akhirah. Beliau tidak duduk tahiyat kecuali di akhir rakaat. Jadi 5 berdiri sampai 5 rakaat baru tahiyat. Itu witirnya Rasulullah. Ya, nah yang kita lakukan 2, 1. Ada yang langsung 3, ada yang 5. Ini kalau 5 pakai ini hadisnya.
Kalau 31 pakai masna. Sholat sunnah itu 22. Nah, maka ditutup dengan witir itu 1 rakaat. Sholat malam itu 22 gitu. Maka yang makainya witirnya itu 2 rakaat, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam, itu yang pakai itu berarti dia pakai masna. Hadisnya pakai sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu. Itu yang dipakai hadisnya. Kemudian ditutup 1 rakaat. Kemudian yang pakai 3 rakaat ada. Ya, ada 3 rakaat langsung. Jadi 1 salam. 3 rakaat 1 salam. Itu masih banyak. Ya, yang saya tahu daerah Cipulir itu banyak karena saya banyak. Kalau puasa di sana ada beberapa masjid yang witirnya 3 rakaat langsung. Gitu. Nah, semua itu kalau punya dalil, punya hujah, punya pedoman, ya monggo silakan saja, nggak usah kita perdebat. Yang penting semua itu ibadah kalau dilakukan karena Allah dan ada dalilnya, ya, dan ada dalilnya itu insya Allah akan menjadi amal yang soleh. Ya, jadi kata Syekh Baghawi kalau nggak salah ya, itu amalun soleh, ya. Amal yang soleh itu karena ya, amal yang soleh itu terlepas dari sifat riya wa muqayyidan bisunnati Rasulillah. Amal kita dikatakan amal yang soleh itu harus mau tidak mau terhindar dari sifat riya. Gak ada sifat riya. Kalau sudah ada sifat riya dikit aja belum bisa dikatakan amal soleh. Kemudian muqayyidan bisunnah Rasulillah, harus didasari dengan dalil atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada dalilnya, sebaik apapun ibadah itu belum dikatakan amal soleh. Nggak ada dalilnya, nggak ada perintahnya, maksudnya, ya nggak ada hujahnya. Oke. Satu lagi, wa anha, masih dalam hadis baginda, masih dalam riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, min kullil lail qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa antaha witruhu ila sahar. Ya. Di setiap malam Rasulullah sallallahu witir di akhir atau menjelang sahur atau menjelang fajar, begitu, menjelang fajar. Jadi ini hadis perintah bahwa Rasulullah seringnya witirnya itu di akhir jelang subuh, mungkin subuh kurang 15 menit atau 20 menit, pokoknya menjelang subuh lah, ya, itu baru witir beliau, gitu. Di hadis lain masih boleh witir habis sholat isya, boleh jam 1 boleh, jam 3 boleh, terserah, ya. Yang penting kalau waktunya masih panjang isi sholat sunnah dulu, maka nanti kalau ditutup dengan witir, terserah mau 5 rakaat atau berapa rakaat, yang penting diganjilkan, jangan genap. Itu intinya, namanya witir, ya. Witir itu sesuatu yang ganjil. Wa an Abdillah bin Amr bin As wallahu a'lam bissawab. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Witir itu bentuk bagian kalau seandainya kita witir habis sholat isya, Sholat lagi malamnya, apakah kita witir kembali? nggak usah, nggak pakai witir, karena dalam satu hari itu 1 witir, dalam satu malam ada 1 witir, jangan 2 witir, nanti kenanya genap. Kalau seandainya habis sholat tahajud kita witir, kita ngambil di situ, apa lebih bagus habis isya atau habis? Kalau kita lebih baik mana? Lebih baik malam sebelum subuh, gitu. Tapi kan kadang khawatir, ini kan kita pulang nih, umpamanya udah dari bepergian, nyampe rumah isya, sholat isya capek banget, takut nggak bangun, maka witirlah di situ,
Gak apa-apa gitu loh Pak. Kalau ditanya lebih baik mana, ya lebih baik malam, nanti bangun kamu mulai di tahajudnya, witirnya. Kalau ditanya lebih baik mana waktunya, ya lebih baik malam pas habis qiyamul lail. Witirnya terus mau 5 boleh, 2 2 1, 2 1 boleh, atau 1 boleh. Ada Pak, pas gini umpamanya bangunnya subuh jam 4, bangun setengah 4, bangun setengah 4, tahajud 2 rakaat, tahajud 2 rakaat. Wah, udah mau subuh 10 menit nih. Dilihat jam, aduh, bahkan 5 menit nih subuh. Langsung aja 1 rakaat witirnya. Gitu. Ah, subuh masih 15 menit, cukup buat 3 rakaat. Ah, boleh. Gitu aja, kondisional. Ya, yang penting jangan genap. Intinya jangan genap. Bahkan ada yang mengatakan sampai 11 rakaat boleh. Jadi witir doang 11 rakaat. 2 tadi kan ada yang 4 3 gitu kan, tadi hadisnya boleh 2 1 boleh, 4 3 boleh ya begitu, atau 3 langsung boleh, 1 salam, 1 tahiyat. Jadi 3 rakaat nggak pakai tahiyat, nggak pakai tahiyat awal, langsung tahiyat akhir ya, kayak tadi 5 itu loh, kan ada hadisnya tadi Rasulullah witirnya 5 rakaat, dan Sayyidah Aisyah nggak ngelihat Rasulullah itu tahiyat kecuali di akhir rakaat 5 rakaat itu terakhir baru tahiyat. Berarti kan nggak ada tahiyat 5 rakaat tuh. Nah, begitu. Rasulullah kenapa kok beda-beda hadisnya begitu? Ya situlah Rasulullah kan sebagai contoh. Nggak bisa manusia disamakan. Berbeda kegiatan, berbeda ya kekuatan, maksudnya kesibukan, masing-masing ada kesibukan, masing-masing ada rasa capek. Maka bagi yang terlalu sibuk sampai ya 1 rakaat aja ya gitu, di kondisional. Itulah kebijakan Rasulullah, memberikan contoh, nggak hanya 1, ini boleh, itu boleh, itu boleh, itu boleh gitu loh ya. Yang penting udah ada dasarnya, boleh dilakukan sama kita sebagai umatnya begitu. Terserah milih mana mau witir. Maka kita kondisional aja, kalau mau waktunya panjang banyakin, kalau waktunya dikit ya udah 1 aja atau 3. Ya. Tarawih. Oh gitu. Baik, bagus pertanyaan. Ya. Ya. Oke. Baik. Gini Pak, jadi sholat tarawih itu namanya tarawih, itu kan sholat yang banyak istirahatnya. Kalau yang saya tahu di Mesir itu banyak, di masjid-masjid itu yang melakukan yang 4 rakaat terus salam, 4 rakaat 3 rakaat salam. Itu malah di tengah-tengah khutbahnya itu, tausiahnya itu 4 rakaat tausiah, 4 rakaat tausiah, tapi nggak lama tausiahnya. Kenapa? Untuk istirahat biar capeknya hilang, kesannya nggak buru-buru begitu. Nah itu tergantung ini aja, teknisinya aja. Kita mau di awal sebelum taraweh, ya udah khutbah dulu, ya, begitu baru taraweh. Karena apa? Biasanya kalau sehabis taraweh, kultum itu pada keluar sebelum witir, yang entah witirnya di rumah aja, gak banyak yang dengerin tausiahnya itu. Itu mensiasati biar semua itu ya jamaah pada dengerin tausiahnya, maka tausiahnya dihabis sebelum sholat taraweh biar lengkap nggak pada pulang. Karena banyak ini ya di sekitar kita itu ketika witirnya ditaruh habis sholat taraweh sebelum witir tausiahnya, banyak yang keluar karena pingin witirnya nanti malam, sehingga nggak usah mendengerin khutbah, nggak usah dengerin ceramah.
Apalagi kalau ditaruh di selesai witir, udah pada habis. Ya, pada habis. Wong ditaruh di habis tarawih aja udah pada mundur. Ya, karena alasannya saya witir di rumah. Bukan itu alasannya, kita ada ceramah gitu. Nah, biasanya panitia, jamaah pengurus untuk mensiasati itu biar pada denger, ditaruh sebelum tarawih, masih lengkap jamaahnya, mau nggak mau dengerin. Mau nggak mau dengerin. Itu bukan masalah nggak ada khutbah, nggak ada ceramah, nggak ada kultum di sela-sela tarawih. Sebenarnya bukan ada kultum apa enggaknya, itu kan sebenarnya istirahat biar diisi dengan kebaikan. Ya udah, salah satunya kultum. Ya, kalau pada zikir sendiri-sendiri, pada bengong, ntar ada yang ketiduran, mungkin kayaknya kurang mau nunggu waktu, biar istirahat. Salah satu biar istirahat itu apa Anda? Ketika 4 rakaat istirahat, ceramah sebentar. Udah enak. Ini boya udah mulai lurus lagi, udah mulai nggak kaku lagi, istirahat sebentar 5 menit atau 7 menit, 10 menit gitu ya. Nggak buru-buru. Coba kalau sholatnya buru-buru, nggak ada sela-sela kultum, kayaknya buru-buru banget gitu. Ya, malah nggak menikmati ibadah itu. Ya, itu yang saya tahu di berbagai masjid-masjid begitu. Sebenarnya lebih bagus ditaruh umpamanya 3 rakaat, 4 rakaat, ada kultum sebentar. Tapi jangan lama-lama, takut lama-lama ya gitu lagi nanti. Besok nggak sholat di sini lagi, kelamaan kultumnya. Gitu. Yang penting diisi dengan istirahat. Tujuan istirahat itu apa? Nanti sholatnya biar semangat. Kayak Rasulullah qobliyah subuh yang kemarin saya jelaskan. Qobliyah subuh di rumah, selonjoran dulu, ngelurusin badan, biar subuhnya itu lebih khusyuk lagi. Ya, ngelurusin badan dulu lah habis sholat qiyamul lail, habis witir, kemudian sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Beliau selonjoran dulu. Ya, miring ke kanan gini sambil nunggu qomat. Mau qomat baru ke masjid. Itu salah satunya tujuannya untuk istirahat itu biar nanti ibadah selanjutnya itu lebih khusyuk lagi, nggak terasa capek. Itu salah satunya. Maka diadakan ibadah sholat taraweh. Taraweh itu dari kata istirahat, Pak. Istirahah, tarawih gitu. Ya. Oke. Cukup, mau isya kita tutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadillah rabbil alamin syakirin dan na'udzu yukafi majida ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'an, Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma rizqna al-istiqamah wa al-khatimah. Allahumma ij'alna khayra kalamina min ad-dunya 'inda da'i ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazakallahu sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.